Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kami yang pertama, yaitu keperawatan sebagai profesi. Menurut HAL 1968, memberikan gambaran tentang suatu profesi yaitu suatu pekerjaan yang harus melalui proses 4 tahapan, yaitu yang pertama, memperoleh badan pengetahuan dari institusi pendidikan tinggi. Yang kedua, menjadi pekerjaan utama. Yang ketiga, adanya organisasi profesi. Dan yang keempat, terdapat kode etik. Kemudian, keperawatan profesi mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, didukung oleh badan ilmu yang sesuai dengan bidangnya atau entomologi, jelas wilayah kerja keilmuannya atau epistemologi, dan aplikasinya aksiologi. Kemudian yang kedua, profesi diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana, terus-menerus dan bertahap. Yang ketiga, pekerjaan profesi diatur oleh kode etik profesi serta diakui secara legal melalui perundang-undangan. Kemudian yang keempat, peraturan dan ketentuan yang mengatur hidup dan kehidupan profesi atau standar, pendidikan dan pelatihannya, standar pelayanan dan kode etik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dilakukan sendiri oleh warga profesi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi kriteria profesi. Yang pertama, memberi pelayanan untuk kesejahteraan manusia. Kedua, mempunyai pengetahuan dan keterampilan khusus dan dikembangkan secara terus-menerus. Ketiga, memiliki ketelitian, kemampuan intelektual dan rasa tanggung jawab. Keempat, lulus dari pendidikan tinggi. Kelima, mandiri dalam penampilan, aktivitas dan fungsi. Keenam, memiliki kode etik sebagai penutur praktik. Ketujuh, memiliki ikatan atau organisasi untuk menjamin mutu pelayanan wilayah kerja profesi. Keperawatan sebagai profesi merupakan salah satu pekerjaan di mana dalam menentukan tindakannya didasarkan pada ilmu pengetahuan serta memiliki keterampilan yang jelas dalam mengaturnya. Keperawatan sebagai profesi merupakan salah satu pekerjaan di mana dalam menentukan tindakannya berdasarkan pada ilmu pengetahuan serta memiliki keterampilan yang jelas dalam keahliannya. Perawat sebagai profesi mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki body of knowledge. Perawat bekerja dalam kelompok dan dilandasi dengan teori yang spesifik dan sistematis yang dikembangkan melalui penelitian. 2. Berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Kategori ini mendorong profesi untuk mendapatkan penghargaan yang cukup baik dari masyarakat. Selanjutnya yaitu perkembangan profesionalisme keperawatan. Melihat catatan sejarah tentang awal mula keberadaan perawat di Indonesia yang diperkirakan baru bermula pada awal abad ke-19, di mana disebutkan adanya perawat saat itu adalah dikarenakan adanya upaya tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga diperlukan tenaga yang dapat membantu atau tenaga pembantu. Tenaga tersebut dididik menjadi seorang perawat melalui pendidikan magang yang berorientasi pada penyakit dan cara pengobatannya. Sampai dengan perkembangan keperawatan di Indonesia pada tahun 1983, PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia melakukan lokakarya nasional keperawatan di Jakarta. Melalui peningkatan kualitas organisasi profesi keperawatan dapat dilakukan melalui berbagai cara dan pendekatan antara lain. Yang pertama, mengembangkan sistem seleksi kepengurusan melalui penetapan kriteria dari berbagai aspek kemampuan, pendidikan, wawasan, pandangan tentang visi dan misi organisasi, dedikasi serta ketersediaan waktu yang dimiliki untuk organisasi. Yang kedua, memiliki serangkaian program yang konkret dan diterjemahkan melalui kegiatan organisasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Prioritas utama adalah program pendidikan berkelanjutan bagi para anggotanya. Yang ketiga, mengaktifkan fungsi kolektif bergaining agar setiap anggota memperoleh penghargaan yang sesuai dengan pendidikan dan kompensasi masing-masing. Yang keempat, mengembangkan program latihan kepemimpinan sehingga tenaga keperawatan dapat berbicara banyak dan memiliki potensi untuk menduduki berbagai posisi di pemerintahan atau sektor swasta. Yang kelima, meningkatkan kegiatan bersama dengan organisasi profesi keperawatan di luar negeri, bukan hanya untuk pengurus pusat saja, tetapi juga mengikut sertakan pengurus daerah untuk berpotensi untuk dikembangkan profesional pemula, dikembangkan dengan landasan keilmuan yang cukup dan landasan profesional yang kokoh. Baiklah, yang selanjutnya
keperawatan memiliki peran, yaitu memiliki 12 peran, yaitu yang pertama, pemberi asuhan keperawatan, yang kedua, pembuat keputusan klinis, yang ketiga, pelindung dan advokat klien, yang keempat, manajer kasus, yang kelima, rehabilitor, yang keenam, pemberi kenyamanan, yang ketujuh, komunikator, yang kedelapan, penyuluh, yang kesembilan, kolaborator, yang kesepuluh, edukator, dan 11, konsultan, dan ke-12 terakhir, pembaharu. Kemudian yang kedua ada fungsi perawat. Dalam menjalankan perannya, fungsi perawat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada independen, dependen, dan interdependen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi independen. Fungsi independen merupakan fungsi mandiri atau tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua ada fungsi dependen. Fungsi dependen merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas peran atau instruksi oleh perawat lain. Kemudian yang ketiga ada fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam bentuk kelompok atau tim yang bersifat saling tergantungan di antara satu tim dengan tim yang lainnya. Baiklah, selanjutnya itu adalah yang nomor 3 adalah tugas perawat. Tugas perawat ini disepakati dalam Lokakarya tahun 1983 yang berdasarkan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkaji kebutuhan pasien, keluarga, kelompok, dan masyarakat serta sumber yang tersedia dan potensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengumpul data, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Yang kedua ada merencanakan tindakan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat berdasarkan diagnosis keperawatan, mengembangkan rencana tindakan keperawatan. Definisi dan analisis penyusun mengenai keperawatan sebagai profesi. Profesi merupakan salah satu keahlian yang membutuhkan ilmu pendidikan dan pelatihan sebagai dasar pengembangan teori untuk menangani permasalahan yang sering muncul dalam bidang ini. Perawatan sebagai suatu profesi adalah salah satu pekerjaan bagian dari tim kesehatan yang ikut bertanggung jawab dalam membantu klien sebagai individu, keluarga, maupun sebagai masyarakat, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, yang bertujuan untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar klien dalam mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal. Dalam menentukan tindakan keperawatan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, komunikasi interpersonal, serta memiliki keterampilan yang jelas dalam keahlian. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum